Ini fakta. Jadi tidak ada alasan bahwa Dewan sekarang mewakili kepentingan partai, betul? Kita kepengen tahu, wakil rakyat mau bertemu dengan rakyat. Wakil rakyat harus bijaksana, harus bicara dengan rakyatnya. Harusnya setelah STTP diberikan, itu Dewan sudah siap di depan gerbang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kita hari ini mau menyuarakan tentang penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang yang disulap menjadi satu undang-undang dalam satu malam. Dikeluarkan di tengah malam bak seorang pencuri. Undang-undang yang dibuat seolah-olah main sinetron kejar tayang. Undang-undang yang dibuat entah untuk kepentingan siapa. Anggota Dewan yang menentang dipindahkan komisinya. Ini fakta. Tetap untuk masa aksi jaga jarak 1 meter. Usahakan tetap menggunakan masker. Maka dari itu kami datang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur. Ingat, Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur, bukan Jakarta, bukan luar negeri, tapi Dewannya Jawa Timur, betul? Maka Dewannya Jawa Timur harus menemui perwakilan kami, bahwa Dewan Jawa Timur harus menjadi wakil suara Jawa Timur, betul? Jangan-jangan seperti bapak-bapak polisi ini, mereka cuma berdiri di depan, tidak tahu yang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Yakin saya. Yakin, mereka cuma berdiri tanpa tahu itu apa itu batokan Omnibus Law. Beda dengan teman-teman yang hari ini berdiri di depan Dewan. Mereka tahu apa itu Omnibus Law. Bapak-bapak polisi dan ibu-ibu polisi ini hanya dijadikan bemper, hanya dijadikan alat untuk jadi bempernya orang-orang yang buat undang-undang itu. Dari itu teman-teman, masih semangat? Kalau masih semangat, geser lagi ke sebelah kiri, geser lagi, penuhi. Gak ada gunanya nang parkiran. Ayo semuanya tunjukkan wajah SPMI. Geser, masa aksi, khusus masa aksi, geser semuanya. Ayo geser. Sing gawa gendera nang ngarep, sing gawa gendera nang ngarep. Maka kami sampaikan di sini bahwa kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang ada di Gedung Senayan itu. Betul? Mereka sudah layaknya diganti. Mereka tidak layak mewakili rakyat. Kita pertanyakan kepentingan rakyat mana yang mereka wakili. Kita juga menanyakan kerja Dewan di Jawa Timur ini. Mana undang-undang Raperda untuk perlindungan pesangon yang akan dibuat dari janji Mei tahun 2019 sampai detik ini belum dibuat juga, masih tunggu anggaran. Hebatnya Dewan di situ, saudara-saudara. Mereka mau kerja kalau ada anggarannya, rapat kalau ada duitnya. Maka layak kita menyatakan tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan kalau perlu kita buatkan petisi, tanda tangan, bahkan kalau perlu tanda tangan darah. Sepakat? Iki Jawa Timur cowok, lek adem ayem duduk Jawa Timur.
kibarkan bendera perjuangan. Teman-teman yang masih ada di parkiran, segera merapat. Ayo yang di parkiran. Kalau Anda merasa SPMI, maju ke sini. Dipastikan aksi buruh tidak ada yang anarkis. Tapi nek dikepui kerasa ngeloro, pasti ngelawan. Sepakat? Gak ono buruh yang anarkis. Tapi nek dikepui loro, pasti ngelawan. Dijamin. Akan dilanjut dari teman-teman yang lain. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup BPSMI. Hidup BPSMI. Hidup KSPI. Hidup KSPI. Kawan-kawanku semua, terima kasih. Kawan-kawan semua dari Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya serta Gresik, dari masing-masing perwakilan perusahaan. Tapi ingat, aksi hari ini sampaikan hasilnya nanti ke kawan-kawan kita di tempat kerja kita masing-masing. Kalian sudah ditunjuk kawan-kawan sebagai wakil untuk datang ke sini untuk mendengarkan hasil aspirasi kita yang akan kita tuntutkan ke DPRD Provinsi Jawa Timur, kawan-kawan. Ini adalah amanat dari anggota-anggota kita. Kami yakin bahwa kalian yang di sini adalah para pengurus dari organisasi kita. Maka sampaikan hasilnya. Apabila hasil buruk, maka kita akan beraliansi bersama-sama dengan kawan-kawan mahasiswa yang akan siap mendukung kita. Seperti layaknya gerakan kita tanggal 8, kawan-kawan. Siap, kawan-kawan? Robohkan gedung ini siap tanggal 10. Kalau tidak didengar tuntutan kita, aspirasi kita, maka kita ikut masuk ke gedung bersama-sama. Siap gak? Siap gak, kawan-kawan? Jadi biar merasakan bagaimana nikmatnya duduk di gedung sana, kawan-kawan. Biar suara kita nanti, kalau mereka membeli seperti tahun kemarin, tidak dibeli 50.000. Betul nggak? Belinya biar di atas 5 juta, kawan-kawan. Biar kawan-kawan merasakan bagaimana enaknya duduk di sana. Bagaimana rekreasi dibayari oleh negara. Bagaimana tertawa didapat komisi dari negara, kawan-kawan. Bagaimana mengemplang hak kita melalui undang-undang, melalui aturan-aturan yang menyekik rakyat, tapi tetap dibayar oleh rakyat. Itulah DPR saat ini, kawan-kawan. Maka kawan-kawan hari ini, nanti izin ke Pak Polisi, kita masuk separuh biar merasakan. Di gedung itu bagaimana nikmatnya, biar suara kita tidak murah seperti tahun 2018 kemarin. Dibeli 50.000, kita sudah memilih orang yang membeli. Maka tidak salah juga DPRD sekarang. Dia bukan wakil rakyat, tetapi wakilnya uang. Karena uang telah membeli suara kita, kawan-kawan. Ngerti enggak jadi DPR situ kursiku? Dananya 1,5 miliar, dituku suara untuk mendudukan mereka di sana. Besok biar 10 miliar, kawan-kawan. Biar gak murah suara rakyat Indonesia. Akhirnya apa? Membuat aturan, membuat undang-undang, selalu mencekik rakyat. Hari ini tuntutan kita mengingatkan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada 2 PR-nya. 1, sampaikan suara kita, suara buruh, mahasiswa, dan rakyat Indonesia, bahwa Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja itu undang-undang untuk mencekik rakyat Indonesia. Maka kita jelas menolaknya. Sepakatkan, kawan? Nilai mlebu kabeh enggak? Izin Pak Polisi, yang penting gak rusak. Mlebu apik-apik, ini kantore dhewe. Ini kantore kita, kan, kawan? Ya, yang penting aja merusak. Kawat berduri larang regone. Nak bengkong kayak digawe, duit kita lagi yang dipakai. Sepakatkan, kawan? Ya, kita
menjadi wakilnya buruh agar mendengarkan apa cerita saudara-saudara kita di pabrik. Bagaimana undang-undang cipta kerja katanya bagus untuk buruh, bagus dalam perlindungan buruh. Kalau statusnya seumur hidup karyawan kontrak. Di belakangnya muncul pesangon masih ada. Di bawahnya lagi muncul upah masih ada. Tetapi percuma kalau status kita karyawan kontrak. Bener gak? Kontrak sampai tua gelem gak? Nah DPR kontrak 5 tahun gak apa-apa. Bayarannya wis gede 120 juta kan kawan. Ya, kontrak 5 tahun gak apa-apa. Tapi buruh bayaran 2 juta 200 yang di Tuban sana mau dikontrak sampai tua. Kemudian harus kita melakukan sekai makan siapa? Apakah DPR yang membuat aturan? Apakah negara yang berkuasa saat ini? Tidak kawan-kawan. Banyak orang tua-tua kita, banyak bahkan para pejuang ditelantarkan, tidak diurus oleh negara. Tetapi seenaknya wakil rakyat DPR RI membuat undang-undang tanpa masa depan untuk para pekerja. Betul nggak kan kawan? Maka hanya satu pasal itu saja sudah mengecewakan kami para buruh. Kemudian bagaimana dengan para petani? Orang asing bebas yang katanya menyewa tanah, tapi penyewaan itu bisa diperpanjang sampai 180 tahun. Bone ancol DPR RI karo Presiden Jokowi itu. Ya, bener gak kan kawan? 180 tahun pira generasi. Hah? Putu anak buyut entek. Sawah kita kan kawan. Itu kalau kita bicara pertanahan. Belum bagaimana pengelolaan hasil kekayaan alam. Investasi diundang semua. Semua datang ke Indonesia, tapi untuk menindas rakyatnya, bukan untuk datang bagaimana berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Ujeli kuali, jokodok itu kan kawan. Benar gak? Maka kita hari ini meminta DPR RI melalui DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan aspirasi kita bahwa kita tidak terima apabila undang-undang cipta kerja ini disahkan apalagi ditandatangani Jokowi. Kita ingat-ingat anak putune Jokowi mudah-mudahan kena bendune Gusti Allah. Betul kan kawan? Nah, karena undang-undang satu tanda tangan itu akan menyengsarakan semua anak cucu bangsa Indonesia, termasuk anak putune DPR. Termasuk anak putune siapa? Pak Polisi. Ya mudah-mudahan Pak Polisi tetap selamat, tidak menjadi karyawan kontrak, tidak diotorsengkan kawan-kawan keamanan dalam demo. Ya, amin. Karena Pak Polisinya sekarang muda-muda, mudah-mudahan baru pendidikan ilmu ini melekat, melindungi, mengayomi rakyat Indonesia, mengamankan semua aksi yang berjalan dengan damai. Kemudian kawan-kawan, yang kedua, seperti yang kawan kita sampaikan, bahwa kita menagih kerjanya DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa itu? Yaitu perda tentang pesangon. Dulu perda pesangon sudah disepakati, sudah dianggarkan oleh pemerintah Jawa Timur. Tapi sekarang belum jadi-jadi dan bahkan ya katanya sudah masuk ke balik, sampai saat ini belum disidangkan. Wis lali, malah wis jadi DPR lali. Ya inilah hari ini kita ingatkan, kita tagih janjinya bersama pertama Gubernur Kofifa yang akan mengadu kita. Tapi faktanya kado itu hanya kado kosong belaka kawan-kawan. Terus kalau dia tidak bekerja untuk rakyat, jadi wakil siapa mereka kawan-kawan? Kita akan ingatkan dan sadarkan bahwa mereka yang di dalam dan duduk di dalam adalah wakil dari suara kita. Bukan menjadi dewan yang terhormat, tetapi jadi pelayan kita. Pelayan menyampaikan aspirasi rakyat. Betul nggak kan kawan?
Kemudian kawan-kawan, yang lebih penting lagi hari ini, kita menyampaikan kepada DPR selaku DPRD Provinsi, selaku wakil kita, bahwa dengan kondisi yang sulit, dengan kondisi yang ekonomi sudah turun drastis, maka kita meminta kepada DPRD mengingatkan kepada Mbok Gubernur, Mbok Khofifah, agar apa kawan-kawan, menaikkan upah buruh Jawa Timur. Yang tujuannya untuk apa? Bagaimana upah kalau dinaikkan, maka secara otomatis toko-toko di pinggir jalan akan buka dan akan mendapat untung yang lebih besar. Kalau untungnya toko-toko di pinggir jalan, plaza dan lain untungnya besar, maka penyerapan tenaga kerja juga akan besar. Dari mana untung itu? Dari penjualan yang dibeli barang-barangnya oleh kaum buruh kawan-kawan. Benar nggak? Jadi kebalik Menteri Tenaga Kerja itu utek kawan-kawan. Utek itu wale kayak utek urang. Tahu utek urang? Isinya apa? Ya itulah menteri kita sekarang tenaga kerja itu. Otaknya otak udang, membuat surat edaran agar upah tidak dinaikkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar negara kita dibeli oleh asing dan kita akan diperbudak oleh negara asing kawan-kawan, terutama negara Cina. Berarti kita patut curiga pada Menteri Tenaga Kerja bahwa dia adalah titipan negara asing yang didudukan di pejabat negara. Untuk apa? Untuk menindas dan membodohi kaum buruh yang ada di Indonesia. Benar nggak kan kawan? Kalau upah